Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amalia Puspitasari dari kelas 12 Sosial 3. Di sini saya akan membahas tentang peristiwa pemberontakan Andi Agis. Pemberontakan Andi Agis terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan. Peristiwa ini berlangsung di bawah kepemimpinan Andi Agis, mantan perwira KNIL. Pada 5-15 April 1950, kala itu Andi Agis dan golongannya menentang rencana penyatuan negara Indonesia Timur ke bagian NKRI. Bersama gerombolannya, Andi Agis berupaya memperjuangkan kesatuan negara Indonesia Timur. Mereka juga menolak masuknya anggota TNI ke dalam bagian APRIS. Pemberontakan Andi Agis merupakan salah satu pemberontakan setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan. Peristiwa itu terjadi setelah pemberontakan APRA yang terjadi di Bandung pada 23 Januari 1950. Nah, seperti apa latar belakang, penyebab, tujuan, hingga dampak dari pemberontakan Andi Agis? Simak penjelasan berikut ini. Latar belakang terjadinya pemberontakan Andi Agis. Indonesia yang merdeka pada 17 Agustus 1945 saat itu masih berbentuk federasi atau negara bagian. Salah satunya yaitu NIT yang terbentuk pada Desember 1946, di mana wilayahnya terdiri dari kepulauan Sunda kecil (Bali dan sekitarnya), Maluku dan Sulawesi. Namun setelah konferensi meja bundar atau KMB pada 23 Agustus sampai 2 November 1949 di Den Haag, Indonesia menyatakan diri sebagai negara RIS yang terbagi menjadi 16 federasi. Hal ini dilakukan supaya diakui kedaulatannya oleh Belanda. Ternyata perjanjian dalam KMB merupakan akal-akalan Belanda untuk memecah belah Indonesia dan tetap mempertahankan jajahannya saat itu. Keputusan KMB tidak bertahan lama dan golongan unitaris mengajukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sehingga wilayah-wilayah termasuk NI melebur di dalamnya. Intinya latar belakang pemberontakan Andi Agis itu adalah penolakan Andi Agis terhadap rencana penyatuan NIT ke dalam bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Andi Agis memang masuk dalam golongan federalis yang menolak penyatuan itu. Faktor penyebab dan tujuan pemberontakan akan Andi Agis saat RIS meresmikan diri sebagai NKRI dan membawa sejumlah negara bagian di dalamnya, termasuk negara bagian Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, dan NIT. Sayangnya NIT baru mendapatkan kabar penyatuan pada 4 April 1950. Hal ini menyebabkan Andi Agis dan mantan anggota KNIL menentang hal tersebut, terutama rencana kedatangan APRIS pada 5 April ke wilayah Makassar. Pasalnya mereka khawatir akan diperlakukan diskriminatif oleh pimpinan APRIS TNI. Pemberontakan akan Andi Agis saat itu berupa menduduki sejumlah tempat dan sektor penting badan militer di wilayah Indonesia Timur. Kedua, menangkap Letnan Kolonel A.J. Mokogintas, seorang panglima teritorium wilayah Indonesia Timur. Adapun tujuan pemberontakan Andi Agis adalah ia mengincar kedudukan atau posisi puncak pemerintahan negara federasi di sektor militer bersama Soumokil sebagai tokoh politik dan Sukowati selaku presidennya. Dampak pemberontakan Andi Agis. Pemerintah menindak tegas pemberontakan dengan mengirim pasukan di bawah pimpinan Kolonel Alex Kawilarang. Selain itu, Andi Agis diminta untuk melapor ke Jakarta terkait peristiwa tersebut dan menarik pasukan dari wilayah yang mereka duduki. Pasukan Andi Agis juga diminta untuk menyerahkan senjata dan membebaskan tawanan yang mereka tangkap saat itu. Beberapa tuntutan tersebut harus dipenuhi sebelum 4x24 HAM. Namun, Andi Agis terlambat melaporkan dan pasukannya sudah terlanjur memberontak. Dari Makassar ia
berangkat ke Jakarta dan langsung ditangkap. Andi Aziz pun mengakui terkait aksi yang dilakukan lahir dari rasa ketidakpuasan terhadap APRIS. Sementara pasukan pemberontakan Andi Aziz akhirnya berhasil diatasi oleh tentara Indonesia yang dipimpin Kolonel Kawilarang. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.